Pagi-pagi, pagi Indonesia, pagi dunia, pagi semua yang di luar di sana. Terima kasih sudah mampir di channel Tiur Si Tour Leader. Jadi kita sekarang hari ini ngobrol, dan sebelumnya aku menyapa dulu semua yang baru aja mampir dan lihat atau kenal Tiur ya. Ini channel Tiur Si Tour Leader. Kenapa? Karena nama Tiur kan banyak ya. Ini hanya untuk sebagai ID saja. Ini Tiur yang mana? Tiur Si Tour Leader. Karena pekerjaan aku adalah tour leader, ya, suka bawa-bawa grup Indonesia ke luar negeri, ataupun dulu juga sebelumnya di Indonesia juga suka bawa ya. Jadi channel ini aku buat bukan hanya untuk melulu kita ngomong tentang tour leader, tapi temani aku dalam mengisi waktuku di Jerman, karena terasa rame atau terasa akan hangat hidupku jika dikelilingi oleh kalian-kalian dari Indonesia yang baik hati itu. Jadi terima kasih sudah mampir, dan yang sudah kenal aku, salam kangen dari Tiur. Dan pastinya dengan kondisi yang sekarang ini, Tiur harapkan semuanya sehat. Oke? Topik yang Tiur mau sharing adalah salah satu yang penting di lapangan ya. Tour leader pakai baju nggak boleh ngasal. Ini pengalaman pribadi Tiur, karena pasti jadi pemula, newbie, pasti juga akan mengalami seperti yang Tiur alami di awal gitu. Kita pasti akan melihat yang sudah ada dulu, existence ya, tour leader yang sudah ada. Nah, waktu udah lihat tour leader yang sudah ada, kan banyak tuh contoh-contohnya gitu ya. Nah, kita kan juga pasti akan sesuaikan dengan kita gitu. Aduh, yang ini ketinggian, yang ini terlalu bagaimana gitu. Tapi sebenarnya harusnya bagaimana sih gitu. Bagaimana fashion ini dapat membuat satu karisma yang baik, satu tampilannya bersahabat, tidak membuat gap atau justru membuat jarak yang terlalu jauh antara tamu yang kita bawa dengan kita. Di Eropa kan banyak ya fashion yang murah gitu. Jadi kadang-kadang Tiur suka pakai gitu ya, tamu-tamu tuh suka bilang, aduh Tiur bagus, Tiur ini gitu. Tapi mereka yang kaget-kaget gitu begitu Tiur bilang, ya ampun Bu, Bapak, ini cuma 10 euro. Masa sih Tiur? Iya, ini bukan karena bajunya yang bagus, tapi karena saya memberikan aura kepada baju ini gitu. Sebenarnya banyak mata yang memperhatikan kita gitu. Nah, yang benar itu kategorinya yang apa dan bagaimana? Ya kan, kalau dalam istilahnya kita belajar kan, grooming itu paling harus bersih, wangi gitu kan, harus rapi. Nah, tapi kan ini kan abu-abu gitu. Jadi sebenarnya harus bagaimana gitu. Nah, jadi supaya kita tidak salah kaprah, ya yang pasti ini kan akan menyangkut kita perlu punya budget ya, punya budget. Dan apalagi kalau kita sering membawa tamu-tamu yang memang kelas ekonominya cukup menengah ke atas gitu ya, atau yang sudah VIP gitu. Ini bagaimana gitu? Apakah kita juga harus terseret gitu ya untuk mengeluarkan budget yang begitu besar gitu? Nah, kalau pandangan dari Tiur, baju itu, pakaian yang kita pakai, yang kita pilih itu selain sebagai identitas kita, itu juga adalah sebagai bahasa. Ya, bahasa yang tamu bisa baca, ya, audiens kita bisa baca. Cuma audiens ya, bahwa kita itu ingin dihargai, ya, bahwa kita itu juga menghargai tamu-tamu kita. Kita itu juga
punya kelas lah gitu. Nah, dari berpakaian di awal-awal ya, karena terus terang ini satu struggling ya buat Tiur ya, karena Tiur kan orangnya orang alam ya. Saya orang alam tuh orang apa ya, maksudnya tuh Tiur tuh orangnya orang adventure ya. Tiur tuh orang yang freedom spirit gitu orangnya. Aduh, pokoknya kalau tahu Tiur ya, yang tahu Tiur tuh tahu banget Tiur tuh orangnya tuh yang cuek banget deh, cuek banget ya. Hobi Tiur tuh pokoknya pakai kaos eh, dan pokoknya baju yang casual tuh Tiur suka banget. Aku bukan tipe orang yang formal gitu ya. Nah jadi butuh perjuangan banget buat Tiur ya, untuk Tiur merubah diri Tiur ya sesuai dengan pekerjaan ini, karena kan Tiur butuh dengan pekerjaan ini, Tiur butuh pekerjaan ini, dan jadi Tiur ingin menjaga pekerjaan ini. Jadi Tiur tidak juga mau melawan arus ya, Tiur ingin bersahabat dengan pekerjaan ini. Jadi hasil dari Tiur di lapangan, bagaimana Tiur berpakaian yang bisa masuk ke semua kelasnya tamu Tiur gitu. Jadi ketika Tiur lagi membawa tamu-tamu yang memang mungkin minta maaf ya, kelas ekonominya tidak terlalu mewah gitu ya, sehingga Tiur juga bisa sesuaikan sehingga mereka tidak merasa gapnya terlalu jauh ke Tiur. Mereka tidak sungkan untuk meminta tolong ke Tiur toh kan, karena saat ketika Tiur memang sedang membawa grup mereka ya memang tugas Tiur adalah menolong mereka, membantu mereka gitu ya. Jadi Tiur tidak boleh membuat gap yang terlalu jauh. Yang gap yang Tiur buat hanya adalah border bahwa Tiur hanya ingin di respect sebagai human gitu ya. Nah jadi ketika lagi membawa grup juga yang memang VVIP ya, kita juga hanya sesuaikan sedikit. Kita tidak perlu sama, walah kalau misalnya samakan budgetnya kita bisa langsung kacir gitu ya, mungkin kita akan berhutang atau akan apa gitu, enggak ya. Jadi dari kesimpulannya secara general berpakaian itu ya, tour leader tidak boleh ngasal adalah memang yang perlu pertama adalah bagaimana memilih pakaian yang nyaman sesuai dengan kita gitu. Berarti Tiur memilih pakaian yang nyaman sesuai dengan Tiur, sesuai dengan kepribadian Tiur. Tiur itu ingin dilihatnya seperti apa di lapangan gitu. Nah, Tiur nggak mungkin ya memilih yang formal atau saya berkondean atau saya pakai sarung atau saya berpakaian berkebaya gitu ya. Atau saya pakai rok, no, karena kan tipe pekerjaan Tiur juga bukannya bermanis manja gitu kan ya, walaupun yang warawiri kayak kayak Pragawati gitu, dan terbang sana sini kayak pramugari gitu. Tapi kan juga yang ada dorong-dorong kopernya, terus bagi-bagi air yang jalan di dalam bus, yang busnya goyang-goyang dan gang sempit gitu kan. Jadi kan butuh sesuatu yang menunjang pekerjaan Tiur ini gitu, apalagi kalau bicara bagaimana gitu ya, tangan harus bebas gitu. Nah jadi konteks nyaman pakaian yang Tiur pilih setelah Tiur beberapa kali di lapangan di awal pekerjaan Tiur, itu Tiur pilih adalah sesuai dengan karakter yang ingin Tiur dilihat adalah energik. Berarti style yang Tiur pilih adalah sporty. Nah, kalau misalnya saat membawa ke negara yang 4 musim, itu kan tidak hanya selalu musim panas. Nah, terus terang kalau buat Tiur, itu Tiur paling senang sebenarnya kalau lagi pakai baju tuh Tiur nggak pusing adalah ketika di luar musim panas. Kalau di luar musim panas itu pasti pakai jaket. Dan kalau pakai jaket itu pasti cakep aja. Coba aja buktikan. Ya kalau pakai jaket tuh nggak tahu kenapa, pokoknya kita cakep aja gitu ya. Nah, langsung aja kelihatan tuh energiknya gitu kan. Enak lah dilihat gitu pokoknya. Nah, tapi kalau musim panas ya memang kita nggak mungkin pakai jaket. Nah, biasanya tips dari Tiur dan juga ini Tiur lakukan, pilihannya yang terbaik adalah pakai kemeja. Ya, karena it's a no pakai kaos oblong. Apalagi kalau kita adalah tour leader corporate ya, kita apalagi kita kalau pegangnya grup kita tuh berasal dari company gitu ya. Jadi dulu tuh Tiur punya bos, pasti kalau dia nonton dia tahu ya, itu dia paling ribet gitu kalau kita pakai kaos. Tapi setelah Tiur di lapangan,
benar gitu, ajarannya benar. Sebaiknya memang hindari yang namanya kaos, apalagi kalau kaos oblong ya, minimal kaosnya berkerah. Dan apalagi kalau kita wanita ya, kita tour leader wanita memang lebih lebih detail untuk dipikirkan gitu. Kalau kita pakai kaos, kita pakai kemeja, lebih baik jangan yang pendek-pendek, lebih baik kita memang agak panjang gitu. Nah, terus juga kalau kita pakai bawahan, kalau kita pakai celana jeans misalnya gitu ya, nah itu kita yang hindari yang hipster, karena hipster itu kan kalau dipakai kita lagi nunduk, kita lagi ngambil air, atau kita lagi ngangkat apa, kita lagi dorong apa gitu ya, kita lagi di angle-angle yang tertentu gitu, itu pakai jeans yang hipster itu melorot, saudara-saudara, melorot gitu. Nanti kita jadinya risih gitu kan ya, kan nggak endes gitu. Nah jadi pilihlah yang nyaman dan sesuai dengan kepribadian kita, itu sudah pasti ya. Kita jangan menjadi orang lain ya, itu kan capek banget gitu. Dan juga apa namanya, boleh intip style orang atau intip style-style yang ada di majalah atau apalah referensinya, tapi paling nomor satu adalah kenyamanan dan tidak jauh dari kepribadian kita. Oke. Lalu tips dari Tiur juga, selain dari kenyamanan sesuai dengan kepribadian, ukuran tadi ya, ukuran juga itu penting. Jangan yang meleketek atau sesek itu ya, bahasa apa itu meleketek sesek, itu penting juga ya supaya kita bebas ya. Dan juga kalau meleketek dan sesek itu dia bisa burket, saudara-saudara, burket ya, itu baik ya, tidak boleh. Nah, apa namanya, selanjutnya adalah pemilihan warna. Warna ini penting saudara-saudara ya, karena warna ini juga bisa bikin kita moodnya naik ya, karena tour leader itu penting ya, bikin moodnya naik supaya kita tuh semangat terus gitu, supaya kita tuh kalem terus, supaya kita tuh tenang terus, supaya kita tuh pokoknya banyak lah ya pengaruh dari warna. Jadi hati-hati, kayak Tiur contohnya. Tiur itu akan suka banget kalau pakai baju merah. Semua yang dekat dengan Tiur tahu ya, Tiur itu senang dengan warna merah. Tapi Tiur juga mencintai warna biru gitu dan yang lain-lainnya. Tapi Tiur itu sampai hari ini masih struggling kalau memakai baju warna kuning. Kenapa? Karena agak kurang masuk gitu di kulit Tiur. Tiurnya tuh kurang enak gitu. Nah, setiap orang itu Tiur yakin pasti punya juga warna andalan dan juga warna yang kurang cocok dengan kulit dia. Nah, caranya untuk kita cari tahu adalah harus minta kepada teman-teman atau keluarga terdekat kita untuk yang apa namanya, untuk yang koreksi kita gitu. Cari yang jujur, karena yang berpendapat jujur itu otomatis akan apa namanya, membangun kita ya. Jadi warna itu penting. Nah, terus tour leader itu tidak harus berpakaian yang mahal. Tadi kan Tiur sudah bilang ya, tamu yang akan kita bawa itu kan dari berbagai kelas ya, kelas ringan dan kelas berat, petinju kali kelas ringan kelas berat. Nah jadi dari berbagai kasus yang ada gitu ya, memang sebaiknya tour leader itu menyesuaikan dengan dirinya, dengan kondisinya. Kita tidak perlu harus menempatkan diri kita seperti tamu kita, enggak. Selama kita memakainya sopan, kita memakainya baik, ya kita memakainya bersih, ya juga warnanya juga bagus, gitu, kita nggak perlu mahal. Justru malah kalau kita terlalu branded dari atas sampai bawah, ya itu sebenarnya kalau menurut Tiur, kalau yang kita terlalu high, coba dipikirkan lagi dengan bijaksana. Apakah itu enak gitu, apakah itu baik gitu. Kalau ditanya ke diri sendiri, pastikan kita sendiri juga tahu apa sih yang kita mau show, kita mau perlihatkan tuh apa gitu. Toh memang kita akan beda dengan tamu kita gitu ya. Tamu kita kan yang kita layani gitu, dan kita memang adalah orang yang bekerja gitu. Jadi nggak juga kita harus menempatkan diri kita langsung lebih wow gitu ya. Jadi
kalau menurut Tiur hati-hati dengan contoh-contoh yang dilihat ya. Ada yang memang kadang-kadang kurang tepat ya, tetapi kan setiap orang memang punya pilihan lah ya. Orang punya kehendak bebas untuk dia berekspresi sebagaimana ya. Tapi saran dari Tiur, pandangan dari Tiur, dari pendapat, dari Tiur belajar dari banyak guru di lapangan gitu ya, harus bagaimana gitu ya. Nah itu Tiur banyak mendengar dan banyak melihat gitu. Oh ternyata ya kita berpakaian sebagai tour leader itu tidak perlu yang harus wah gitu. Jadi nggak usah juga kita forsir atau melewati dari kemampuan kita gitu ya, sampai kita harus berhutang atau sampai kita harus menyiksa diri. Nggak perlu. Tapi kalau memang kita mampu dan kita memang bisa berpakaian yang semuanya branded, dan kalau memang kita pas waktunya lagi membawa tamu yang memang kelasnya pas, oke, nggak apa-apa. Cuman kalau memang lagi membawa tamunya backgroundnya kan bisa kita baca ya, lebih baik memang kitanya juga ikut diturunkan gitu. Itu tips dari Tiur. Jadi buat yang teman-teman, adik-adik, kakak-kakak atau saudara-saudara di sana yang mulai dengan pekerjaan ini, yang memang berpakaian ini tidak boleh diremehkan ya, dan juga susah gampang ya. Tapi seperti di awal, pokoknya 1-2 kali kita bawa tour, kita banyak lihat, pasti akan dapat feelingnya dan akan bisa disesuaikan gitu. Yang penting jangan menyiksa diri, jangan terlalu berlebihan ya. Satu, tour leader maestro ya. Kalau orang-orang yang sudah lama di dunia persilatan, tour leader pasti semuanya pasti akan kenal nama ini ya. Itu sampai hari ini makhluk ini sampai hari ini terlihat ya, dia stylenya juga tetap humble. Bukannya dia tidak mampu ya, tapi terlihat juga dia selalu stylenya humble, sederhana. Yang penting enak dilihat dan juga dia nyaman, kita yang lihat juga nyaman ya. Itu Kotet, pasti semua tahu ya, dunia persilatan pasti tahu nama ini ya, Kotet. Itu juga pesan bos aku dulu tuh. Aku waktu lagi mau tour juga bilangnya, Tiur kalau mau jadi tour leader yang baik, coba lihat dia, Kotet. Dan sampai hari ini Tiur lihat juga Kotet orangnya nggak lebay, nggak berlebihan, nggak yang, tapi tetap asik gitu, walaupun dia sudah menua. Maaf ya kok, habis dipuji langsung berak. Ya namanya juga mulutnya tour leader ya kok ya, bercanda mulu ya kok. Tapi oke, salah satu contoh yang oke banget gitu. Nah itu yang bisa saya sharing hari ini mengenai berpakaian, karena ini salah satu hal yang kadang-kadang membingungkan ya, atau satu hal yang tidak dianggap penting, padahal itu penting. Jadi saya sudah membaginya, semoga sharing ini bermanfaat. Silahkan diambil yang baik, silahkan disesuaikan dengan masing-masing. Semoga lancar untuk jalannya menjadi tour leader yang baik, menambah keramaian di dunia persilatan semuanya. Terima kasih Indonesia, terima kasih dunia, terima kasih semua yang di luar sana. Janji ya, stay healthy. Tapi kalau sudah sakit pun, selalu pesan dari tour leader, kalau sudah kejadian, dinikmati aja. Pasti bisa dilewatin semuanya. Oke? Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.